warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Febrianingsi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan memberi variasi, di mana keterampilan memberi variasi terhadap proses suatu perubahan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan, serta mood siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kita hadirkan duduk waktunya di depan. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Pimpin ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, hari ini kita absen dulu ya. Bu. Ismiranda, hadir Bu. Kak Hadianti, hadir. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Jadi kita mulai dulu pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya dulu. Ya, silakan. Baik. Ya, silakan Ismiranda. Baik, saya akan menjelaskan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai virus. Seperti kita ketahui, virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berreproduksi di dalam sel inang yang hidup. Oke, itu sangat baik ya jawabannya. Jadi kita lanjut pada pembelajaran minggu ini, yaitu jaringan. Kita akan membahas tentang jaringan. Ya, Guru. Kita akan menulis dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu pengertian jaringan. Yang kedua itu ada fungsi jaringan dan macam-macam jaringan. Fungsi jaringan. Dan yang ketiga macam-macam jaringan. Akhir itu struktur jaringan. Jadi, inilah pembelajaran pada minggu ini. Yang pertama itu pengertian jaringan, yang kedua fungsi jaringan, yang ketiga macam-macam jaringan, dan yang terakhir itu struktur jaringan. Jadi kita mulai pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai ukuran yang berbeda, tapi mempunyai ukuran yang sama ya. Jaringan itu adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama, tapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, sini tuh fungsinya berbeda ya, seperti jaringan pada manusia itu contohnya pada jaringan sel itu kan mempunyai jaringan yang berbeda ya. Ya Bu. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua ya, yaitu fungsi pada jaringan. Sebelumnya mungkin sudah ada yang tahu tentang fungsi jaringan itu seperti apa? Belum Bu? Belum ya. Jadi yang pertama itu melindungi bagian tubuh, melindungi bagian tubuh tumbuhan ya. Ya Bu. Guru sabar dulu. Bisa sampai mau. Yang kedua itu membantu pertumbuhan dan perkembangan.
ketiga itu ada memperkuat tubuh tumbuhan. Jadi inilah fungsi pada jaringan. Yang pertama itu melindungi bagian tumbuhan, yang kedua membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga memperkuat tubuh tumbuhan. Sampai di sini paham ya? Paham Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama ada jaringan epidermis. Bu Guru mau bertanya, Ya, silakan. apa itu jaringan epidermis? Jadi kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan ini banyak sekali, di antaranya itu ada jaringan epidermis. Ada jaringan penyokong. Selanjutnya itu ada jaringan parenkim. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Dan yang terakhir itu ada jaringan gabus. Jadi tujuan pembelajaran ketiga itu macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan itu terdiri dari 5. Bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu ada jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan parenkim, jaringan penyangkut, dan jaringan gabus. Sampai di sini paham ya? Ya Bu. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu struktur pada jaringan. Struktur pada jaringan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada jaringan meristem. Terus yang kedua itu ada jaringan permanen. Tiga. Selanjutnya itu kita masuk pada tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu struktur jaringan. Struktur jaringan ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama jaringan meristem. Selanjutnya yang kedua itu jaringan permanen. Jadi inilah tujuan pembelajaran pada yang keempat, yaitu struktur jaringan. Struktur jaringan ini terbagi atas 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Oke, baiklah. Selanjutnya itu inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pengertian jaringan, yang kedua fungsi jaringan, macam-macam jaringan, dan yang terakhir itu struktur jaringan. Baik, di sini pengertian jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama serta fungsi yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu fungsi jaringan. Fungsi jaringan di sini itu ada 3. Yang pertama itu melindungi bagian tumbuhan, yang kedua membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga itu memperkuat tubuh tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga itu ada macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan ini terdiri dari beberapa. Yang diantaranya itu ada jaringan epidermis, ada jaringan penyokong, ada jaringan parenkim, jaringan penyangkut, dan yang terakhir itu ada jaringan gabus.
Selanjutnya ada struktur jaringan. Struktur jaringan ini terbagi atas beberapa, yaitu diantaranya ada jaringan mainstream dan jaringan permanen. Nah, silakan ditulis ya anak-anak. Ya Bu. Oke, silakan ya. Ya. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Ya Bu. Selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, Bu. Yang minggu depan itu kita akan membahas tentang ekosistem. Sebelum kita pulang dulu, mari kita berdoa sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi video keterampilan memberi variasi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.